Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra siyam wa farada fi naharihi siyamahu wa sanna fi layalihi qiyamahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin wa arsalahu kafatan linnasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau anna hadhihi as-sanah kullaha Ramadan." Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Salah satu bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita duduk bersimpuh di rumah Allah, di masjid yang mulia ini, dalam rangka menunaikan salah satu rangkaian ibadah di bulan Ramadan, yaitu melaksanakan salat sunat tarawih. Hal ini tentu berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, juga nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan juga memperoleh pahala ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita sanjungkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Tema kultum yang akan disampaikan dalam kesempatan ini adalah bulan Ramadan merupakan bulan panen pahala kebajikan. Seorang sufi besar, seorang sufi yang terkemuka yang berasal dari Afgan pernah menulis dalam sebuah majalah berbahasa Arab, Al-Wahyul Islami edisi 2020. Beliau mengatakan, "Inna syahra Ramadan syahrul hisad." Bahwa sesungguhnya bulan Ramadan ini adalah bulan memanen pahala kebajikan, bulan untuk memetik hasil pertanian. Nah, salah satu dari keistimewaan dan keutamaan dari bulan Ramadan yang penuh berkah ini adalah
di mana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala seorang hambanya yang melakukan dan melaksanakan kebaikan. Satu kebaikan akan dibalas dengan berlipat-lipat ganda. Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya menyebutkan ketika menafsirkan ayat man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha, siapa saja yang melaksanakan, mengerjakan satu kebaikan, maka akan diberikan balasan 10 kebaikan yang sama, akan dibalas 10 kali lipat pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwa itu terjadi pada hari-hari dan bulan di luar bulan Ramadan. Sementara di bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan pahala ganjaran bagi hambanya yang melaksanakan dan mengerjakan amal soleh, amal kebajikan. Ketika datang bulan Rajab, Allah memberikan pahala 70 kali lipat. Ketika datangnya bulan Sya'ban, Allah melipat gandakan pahala seseorang hambanya yang beramal kebaikan itu 100 kali lipat. Ketika datang bulan Ramadan, Allah melipat gandakan pahala hambanya yang melakukan satu kebaikan itu 100 bahkan sampai 1000 kali lipat. Maka kesempatan Ramadan ini adalah kita jadikan kesempatan yang baik. Hendaklah kita jadikan momentum yang baik untuk menambah pundi-pundi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Nah, bagaimana cara kita agar memanen hasil tanaman itu dengan banyak? Memanen hasil tanaman itu dengan melimpah ruah. Ada hal-hal yang memang hendaklah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Yang pertama, kita dianjurkan untuk banyak-banyak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kita tahu bahwa sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri. Terlebih-lebih dilaksanakannya di masjid. Pernah salah seorang sahabat Nabi bernama Ummi Maktum. Sahabat ini ada sedikit kekurangan dari fisiknya, di mana dia tidak melihat, di mana dia tunanetra. Dia mengeluhkan sekaligus mohon rukhsah dan dispensasi agar sholat itu dilakukan di rumahnya, karena jarak rumah dengan masjid itu begitu jauhnya. Wahai baginda Rasul, saya minta rukhsah, saya minta dispensasi agar sholat yang 5 waktu itu saya kerjakan di rumah, sehubungan tempat tinggal saya itu jauh dari masjid.
Apa jawab baginda Rasulullah SAW? Wahai Ummi Maktum, apakah saudara mendengar ketika azan di waktu-waktu tertentu, waktu-waktu sholat itu dikumandangkan? Kemudian Ummi Maktum menjawab, betul, saya itu mendengar azan ketika dikumandangkan setiap waktu sholat wajib. Apa kata baginda Rasul? Andai kata saudara mendengar azan, hendaklah kamu datang ke masjid untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Maka kemudian Rasul mengatakan, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholat yang bertetangga dengan masjid, dekat dengan masjid, kecuali di masjid. Kemudian yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin rahimakumullah, agar panen kita melimpah, yang kedua adalah hendaklah kita lakukan banyak-banyak sholat sunnah, termasuk sholat sunat taraweh yang kita lakukan pada malam hari ini, yaitu malam ke-9 ya, kalau nggak salah. Ya, malam ke-9. Nah, mudah-mudahan kita ini semua dapat memelihara, menjaga dari awal sampai akhir. Saya kira malam pertama lebih banyak, saya kira jamaahnya daripada malam ini. Betul nggak? Betul ya. Jadi semakin ke sana ya semakin berkurang jamaah kita. Ya. Memang wajar ya kalau bapak-bapak mungkin ya mencari nafkah, mencari rezeki, bahkan kejar setoran, begitu ya, karena untuk keluarga juga, untuk menggembirakan keluarga di rumah ya. Mungkin dia berangkat pagi, pulangnya malam, sehingga tidak sempat untuk melaksanakan sholat sunat taraweh. Tetapi andai kata dia melaksanakan sholat taraweh di rumah juga boleh. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah sholat isya dan taraweh rahimahumullah. Kemudian yang ketiga, agar panen kita melimpah ruah, banyak-banyak infak dan sedekah. Terutama di bulan Ramadan ini momentum yang baik untuk kita melakukan, mendermakan diri, memberi, baik bentuknya infak maupun sedekah, baik sedekah sunnah maupun sedekah wajib. Termasuk infak yang mungkin setiap malam beredar. Ya, hanya saja kita ini memang ya umat Islam secara umum punya penyakit. Kalau dalam masalah infak, sedekah itu seringkali memilih yang minimalis. Betul nggak? Kalau ada uang di dompet kita pecahan 5.000, ada yang 10.000, ada yang 20.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000. Tapi ketika kita ambil untuk infak itu biasanya yang 100.000 atau yang 5.000? Yang 5.000. Kalau pecahan 5.000-nya lebih dari satu, ada 1, 2, 3, 4, biasanya dipilih mana yang kira-kira warnanya kumel. Betul nggak? Kemudian itulah yang dimasukkan. Ya, padahal di dalam Al-Quran dinyatakan dalam surat An-Nisa, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan pahala yang baik dan sempurna
kecuali kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Ya, mudah-mudahan barangkali dengan mendengar kultum ini menggugah kita agar umat Islam ini jangan diimajinkan oleh orang luar itu adalah pelit, artinya tidak dermawan, begitu. Terutama orang-orang non-muslim. Kemudian yang keempat, satu lagi, karena kita dibatasi oleh waktu, adalah kita disuruh banyak-banyak beriktikaf di masjid, terutama di hari-hari terakhir setelah tanggal 20. Ya, setelah tanggal 20. Di mana mungkin sebagian saudara-saudara kita udah lengah, udah merasa lelah, udah merasa capek, akhirnya dia tidak mau ke masjid. Atau ada juga mungkin ibu-ibu sibuk buat kue, ibu-ibu yang ke mall, bapak-bapak yang ngejar setoran, sehingga tidak sempat ke masjid. Padahal justru di akhir itulah fadilah keutamaan Ramadan itu terkumpul. Sebagaimana juga dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah secara intensif, melaksanakan i'tikaf di masjid itu di 10 terakhir atau 10 terakhir di bulan Ramadan, alias setelah tanggal 20 Ramadan. Karena di malam-malam itulah, terutama di malam-malam ganjil, ya, Nabi itu mengintip, mencari yang namanya malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar, di mana manakala kita mendapatkan meraih malam Lailatul Qadar itu, Allah akan memberikan nilai pahala setara dengan lebih daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung tahun itu 83, kurang lebih 83 tahun. Padahal mungkin ya kita belum tentu punya usia 83 tahun. Tapi kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita meraih ibadah setara dengan 83 tahun. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan ini, karena di bulan Ramadan ini pahala ganjaran hambanya yang beramal soleh akan dilipat gandakan. Dalam hadis disebutkan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau anna hadhihi sanah kullaha Ramadan." Andaikan tahu umatku pahala yang terkandung di dalam bulan Ramadan, pasti mereka akan menginginkan bahwa setiap tahun, sepanjang tahun itu dijadikan Ramadan. Inilah keutamaan daripada bulan Ramadan. Sekali lagi, mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Kurang lebih maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.